Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabb-Mu untuk dapat melihatnya? Kisah Nabi Musa alaihi wasallam yang ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia pasti mempunyai rasa penasaran tentang bagaimana wujud dari Sang Penciptanya. Bahkan itu juga dialami oleh Nabi Musa alaihi wasallam yang ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi wasallam terlahir dari pasangan Imran dan Yukabat. Pada saat beliau lahir dalam gua agar tidak ditemukan oleh prajurit kerajaan Fir'aun yang ingin membawanya. Perjalanan dakwah Nabi Musa alaihi wasallam diiringi berbagai macam ujian. Bahkan beliau melawan Raja Fir'aun yang terkenal sebagai penguasa kejam dan ditakuti oleh semua orang. Ternyata selain kisah perlawanannya melawan Raja Fir'aun, ada juga kisah lain yang menceritakan bahwa Nabi Musa alaihi wasallam ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi wasallam telah memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai setelah menyempurnakan 40 amal yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kemudian, beliau sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih, yaitu wajah Rabb-Nya. Lalu Nabi Musa alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat memandang Engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membalas perkataan Nabi Musa alaihi wasallam, "Engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku. Tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu, maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan melihatku." Setelah mendengar permintaan Nabi Musa alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup." Nabi Musa alaihi wasallam berkata, "Ya Robbi, tidak ada sesuatu pun yang menyetujuimu. Sesungguhnya melihatmu dan kemudian nanti mati, itu lebih aku suka daripada aku terus hidup tanpa melihatmu." Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnakanlah nikmat, anugerah dan nikmatmu kepadaku dan mengabulkan permohonanku ini setelah aku rela mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui Nabi Musa alaihi wasallam ingin dikabulkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Lalu duduklah di atas batu itu. Kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Ketika Nabi Musa alaihi wasallam telah duduk, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bala tentaranya, para malaikat, hingga langit ketujuh menampakkan dirinya, sambil mengeraskan tasbih dan tahlil. Suara dari malaikat bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Malaikat penuhi langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka. Bahkan di antaranya ada yang berbentuk seperti singa. Mendengar suara dari para malaikat, Nabi Musa alaihi wasallam merasa ketakutan dan menyesal atas permohonannya. Pimpinan kelompok malaikat itu berkata kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk bersabar, karena yang dilihat saat ini hanya sebagian kecil saja. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menurunkan para penghuni langit ketiga untuk turun. Maka keluarlah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dan beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada yang seperti api yang menjilat-jilat,
Mereka juga membaca tasbih dan tahlil dengan suara yang menggelegar. Kemudian langit keempat turun. Ada yang berbentuk seperti kobaran api yang menjilat-jilat. Ada pula yang seperti salju, sambil bertasbih dan bertahlil. Akhirnya semua penghuni langit turun semua. Mereka datang membawa tombak yang panjang dan lebar, lalu bersinar melebihi cahaya matahari. Nabi Musa alaihi wasallam lalu menangis dan meratap karena ketakutan. Jika keluar dari situ akan terbakar, namun jika terus berada di situ beliau akan mati. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh termasuk Al-Arsy dan Al-Kursi. Mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihi wasallam lalu berkata, "Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabb-Mu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa alaihi wasallam lalu bergetar tubuhnya. Kemudian Allah menampakkan tiang-tiang penyangga Al-Arsy sehingga beliau bersandar pada salah satu tiang tersebut hingga membuat hatinya menjadi tenang. Malaikat Israfil menjelaskan bahwa saat pertama kali diciptakan mereka tidak pernah berani mengangkat pandangan kepada Al-Arsy. Tapi mengapa Nabi Musa alaihi wasallam berani ingin melihat Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa alaihi wasallam menjawab bahwa hanya ingin melihat Rabb-Nya karena rindu kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada langit bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung. Lalu bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat, dan samudra bersungkur sujud ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut. Maka gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa alaihi wasallam jatuh pingsan. Lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikkan batu yang menimpa tubuhnya. Wajah Nabi Musa alaihi wasallam memancarkan cahaya kemuliaan. Rambutnya memutih karena cahaya. Maka setelah Musa tersadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman." Quran Surat Al-A'raf. Itulah cerita singkat bagaimana kisah Nabi Musa alaihi wasallam yang ingin sekali melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.